Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Pada Jumat sore, tepatnya 7 September 40 tahun silam, sebuah insiden kecil di Musola As-Sa'adah yang berlokasi di Gang 4 Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, memicu sebuah kerusuhan besar. Di mana puluhan orang tewas dan terluka, banyak bangunan terbakar, hingga situasi yang sangat mencekam. Lalu apa sebetulnya penyebab kerusuhan Tanjung Priok yang terjadi pada September tahun 1984 itu? Benarkah hanya gara-gara seorang tentara yang masuk musola tanpa melepas sepatu? Mari kita bahas. Jadi, pada suatu sore, Sersan 1 bernama Hermano, yang merupakan seorang babinsa di Kelurahan Koja Selatan, tengah melintas di depan musola As-Sa'adah, yang lokasinya terletak di Gang 4 Jalan Raya Pelabuhan, Jakarta Utara. Di musola itu, Hermano melihat ada beberapa poster. Salah satu isi poster itu sebetulnya tidaklah provokatif, yakni anjuran agar kaum perempuan muslim memakai jilbab. Tapi memang di masa itu, Presiden Soeharto pernah melarang penggunaan jilbab oleh perempuan muslim. 2 tahun sebelumnya, pada 17 Maret 1982, Kementerian Pendidikan menerbitkan aturan soal standarisasi seragam sekolah. Salah satu isi aturan itu adalah larangan murid perempuan memakai jilbab. Sahabat pasti heran bukan? Kenapa Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim justru perempuannya dilarang menggunakan jilbab oleh Soeharto selaku presiden kala itu? Ceritanya bermula di awal 1980-an. Waktu itu, rezim Orde Baru memang sedang gencar menghabisi kekuatan Islam radikal seperti Komando Jihad. Tapi gara-gara kebijakan itu, banyak orang yang menggunakan identitas keislaman, terutama para mahasiswa, ikut dicurigai. Setelah penerbitan aturan soal seragam sekolah yang melarang penggunaan jilbab oleh murid, korban pun mulai berjatuhan. Sejumlah siswi SMA di Bandung, Jakarta, Jember, dan daerah lain diancam dikeluarkan dari sekolah karena memakai jilbab. Bahkan para siswi yang tetap mengenakan jilbab di sekolahnya sampai dipanggil ke markas komando distrik militer setempat untuk dimintai keterangan. Situasi ini menjadi gambaran sebegitu bencinya Soeharto dengan identitas keislaman pada saat itu. Nah, kita kembali lagi ke musola As-Sa'adah yang berlokasi di Tanjung Priok. Permintaan Sersan 1 Hermano agar poster-poster anjuran memakai jilbab itu dicopot seketika ditolak dengan tegas oleh pengurus musola. Saat itu, sebenarnya Hermano langsung bergegas pulang. Tapi pada keesokan harinya, pada Sabtu 8 September 1984, Hermano kembali lagi ke musola As-Sa'adah dan poster-poster itu terlihat masih ada di sana. Hermano yang tak senang melihat itu semua, langsung mengambil sehelai koran. Kemudian ia mencelupkan koran itu ke selokan depan musola dan mengoleskan air dari comberan menggunakan koran ke 3 poster yang menempel di dinding di luar musola. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar musola pun melihat tindakan Hermano tersebut. Mereka langsung berdatangan. Jumlah warga yang berkumpul di musola As-Sa'adah makin banyak, dipicu oleh menyebarnya desas-desus yang memanaskan situasi. Kabar itu misalnya berbunyi, ada tentara masuk masjid tanpa melepas sepatu. Ada juga isu soal tentara mengguyur masjid dengan air comberan. Akibatnya, suasana semakin panas. Terlebih, isu-isu itu dibumbui bahwa tentara itu bukanlah orang Islam. Tapi, insiden pada Jumat dan Sabtu siang itu baru ditindaklanjuti 2 hari kemudian. Pengurus musola bertemu dengan Hermano. Pengurus musola meminta Hermano meminta maaf. Tetapi Hermano justru menolak. Lalu ia ditanya apa agamanya. Hermano menjawab Islam. Tetapi pengurus musola curiga, karena ketika Hermano mengucapkan kata Allah, ia malah mengucapkan Allah. Pengurus musola pun makin curiga bahwa ia bukan orang Islam. Tiba-tiba, massa yang berkumpul di sekitar musola langsung bergerak dan ingin menghajar Hermano. Tapi beruntung pengurus musola bisa mencegahnya. Dari kerumunan massa muncul teriakan, "Motornya!" Massa kemudian menyeret sepeda motor Honda GL100 milik Hermano ke tengah jalan. Insiden ini pun dilihat oleh beberapa anggota polisi militer yang lewat dan seorang warga yang sedang menyeret motor ditangkap.
Massa kian marah lalu membakar motor tersebut. Sejumlah tentara dari Kodim 0502 Jakarta Utara dikerahkan. Kericuhan saat itu akhirnya dapat dikendalikan. Tapi beberapa warga dan pengurus musola justru dibawa petugas. Situasi di Tanjung Priok yang sehari-hari sudah panas kian bergejolak. Besoknya, seorang tokoh setempat bernama Amir Biki mendatangi kantor staf komando Garnisun untuk membebaskan warga yang ditangkap. Tapi rupanya persoalan belum selesai. Besoknya pada Rabu, 12 September 1984, sebuah panggung berdiri di Jalan Sindang. Puluhan loudspeaker dipasang di tiang-tiang listrik sepanjang jalan itu. Warga pun menerima undangan dari remaja Islam Sandang untuk menghadiri pengajian yang diisi beberapa tokoh seperti Syarifin Maloko, Yayan Hendrayana, dan M. Nasir. Rupanya, Amir Biki menjadi pembicara pertama di acara pengajian pada Rabu malam itu. Di atas panggung, Amir Biki memakai celana coklat, kemeja batik hitam, dan menenteng sebilah badik. Ia berpidato mengecam berbagai kebijakan pemerintah Soeharto. Dalam pidato itu, Amir juga berkali-kali mengucapkan agar massa menunggu instruksinya. Dan ia dengan lantang mengatakan kepada para jamaah yang hadir bahwa ceramah saya ini mungkin yang pertama dan yang terakhir. Puncaknya, Amir Biki menuntut rezim Orde Baru untuk segera melepaskan 4 pemuda yang ditahan dan mengancam akan menggerakkan massa jika tuntutan itu tidak dipenuhi sebelum pukul 11 malam itu. Tapi, pemerintah punya cerita lain. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Benny Mordani, yang dikenal sebagai orang kepercayaan Pak Harto, menyebutkan bahwa Amir Biki juga menelpon markas militer. Di telepon itu, Amir Biki disebut Benny memberikan sebuah ancaman akan menghabisi petugas dan melakukan perusakan kalau tuntutannya tidak dipenuhi. Pukul 11 malam tiba, tuntutan Amir Biki nyatanya benar-benar tidak dipenuhi. Seketika, Amir Biki membuktikan ucapannya. Ia mulai menggerakkan massa. Amir lalu membagi massa ke dalam 2 kelompok. Mereka bergerak ke markas Kodim di Jalan Yosudarso yang jaraknya sekitar 1,5 km dari tempat kejadian. Tapi, di tengah jalan, massa yang membawa bendera hijau dihadang pasukan tentara di depan kantor Kapolres di Jalan Yosudarso. Menurut seorang saksi, Amir Biki justru memprovokasi massa untuk maju dan menyerbu tentara. Sejumlah orang dari kelompok massa yang membawa celurit mulai menyerang. Tentara langsung membalas dengan tembakan senjata api. Situasi menjadi chaos, beberapa orang tampak terkapar terkena tembakan. Massa pun kalang kabut, apalagi jumlah pasukan tentara terus bertambah. Di tempat lain, kelompok massa juga terus bergerak. Mereka lalu melakukan perusakan dan pembakaran kepada bangunan-bangunan di sekitar Jalan Jampea. Kerusuhan ini menelan korban lebih banyak. Beberapa warga yang terjebak di dalam rumah dan toko mereka tewas terbakar. Keesokan harinya, situasi mulai terkendali, laporan jumlah korban mulai berdatangan. Mulanya disebut jumlah korban hanya 9 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka. Tapi sumber media Tempo di kepolisian menyebut, pada Kamis siang itu, ada laporan yang datang dan menyatakan bahwa jumlah korban mencapai 28 tewas. Tapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa jumlah korban tewas diperkirakan mencapai 400 hingga 700 orang, karena banyak warga yang menjadi korban di kerusuhan pada beberapa titik lainnya. Petugas keamanan lalu menangkap ratusan orang yang diduga terlibat. Pemerintah pun menyampaikan duka cita. Dalam jumpa pers beberapa hari setelah kerusuhan, Jenderal Benny Mordani menjelaskan mengapa tentara sampai melepaskan tembakan ke arah massa dalam jarak dekat. Pada Rabu malam itu, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 1.500 orang tidak menggubris tembakan peringatan petugas. Mereka malah terus merangsak masuk, bahkan massa mengayunkan celurit ke arah petugas dan berusaha merebut senjata petugas. Tembakan pun terpaksa dilepaskan, kata Benny Mordani di depan wartawan. Namun anehnya, kasus ini menguap begitu saja tanpa adanya laporan investigasi yang jelas. Sampai pada akhirnya, setelah Soeharto lengser pada 1998,
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari kelompok keluarga korban mendesak DPR dan Komnas HAM untuk mengusut kembali peristiwa kerusuhan di Tanjung Priok. Komnas HAM pun membentuk Komisi Investigasi dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok. Pada Juni tahun 2000, Komnas HAM sempat mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi tersebut. Tapi laporan itu menyebut tidak ada pembantaian sistematis dalam tragedi di Tanjung Priok. Laporan ini memicu kemarahan massa Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik Syihab yang sejak awal terbentuknya ormas ini sudah sangat concern memperjuangkan hak korban Tanjung Priok. Hingga ratusan anggota Laskar FPI pun dilaporkan menggeruduk kantor Komnas HAM. Barulah belakangan, Komnas HAM menyebut memang ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa berdarah itu. Salah satu yang disoroti Komnas HAM adalah adanya aksi penghilangan paksa dan penculikan terhadap beberapa orang yang diduga menjadi provokator pada peristiwa tersebut. 3 bulan setelah kejadian kerusuhan, pada Oktober tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meminta penyelidikan kasus Tanjung Priok dilanjutkan. Pejabat militer pun membuat surat pengampunan atau islah dengan keluarga korban. Tapi anehnya, surat islah itu tak berisi pengakuan bersalah dari pihak militer. Setelah surat islah itu, keluarga korban mendapat kompensasi uang sebesar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Cerita berlanjut ke tahun 2003, di bawah tekanan internasional, DPR mendorong kasus ini dibawa ke pengadilan. Beberapa anggota militer akhirnya disidang. Beberapa anggota militer yang menjalani sidang diantaranya adalah Kolonel Sutrisno Mascung. Pada 1984, Sutrisno menjabat sebagai pimpinan Peleton 2, Batalion Artileri Pertahanan Udara. Ia disidang bersama 13 anak buahnya. Namun, beberapa pejabat militer yang diduga terlibat seperti Komandan Militer Jakarta, Tri Sutrisno, dan Kepala Angkatan Bersenjata, Jenderal Beni Mordani, justru dibebaskan dari tuntutan. Begitu juga dengan Soeharto dan mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Itulah salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi di wilayah Tanjung Priok, di mana semua bermula karena adanya pengekangan terhadap kebebasan beragama di negara tercinta kita, Indonesia. Semoga ke depan hal seperti ini tidak terulang kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.